Ya begini, saya melihat begini ya, dalam konflik antara sebenarnya Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya ya di Ukraina ini, Amerika mengambil satu strategi, yaitu strateginya adalah di setiap organisasi internasional, di setiap forum internasional, Rusia harus dikeluarkan. Kita tahu baru-baru ini ada resolusi dari Majelis Umum PBB yang minta agar Rusia disuspend keanggotaannya di Human Rights Council, Dewan HAM PBB. Ya. Nah, ini nih yang saya katakan jahat sekali. Karena kita ini yang sebagai organisasi internasional, bahkan Indonesia kita sebagai host, kita ini kan nggak bersalah. Tapi kenapa kami, Indonesia itu dipunish oleh Amerika Serikat dan negara-negara pengikutnya, negara-negara sekutunya? Ya. Apa yang salah dari Indonesia? Indonesia menjalankan tuan rumah dan sebagai presiden G20 dengan baik, yaitu mengundang semua pihak. Ya, dan presiden sebelum-sebelumnya juga kayak begitu. Dan aturannya juga seperti itu. Tapi kenapa Indonesia yang dipaksa untuk berhadapan dengan misalnya Rusia, untuk mengatakan pada Rusia bahwa Anda tidak kami undang? Itu kan sama saja Indonesia diposisikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya itu seperti kayak Ukraina berhadapan dengan Rusia. Ketika nanti kita teriak-teriak minta bantuan, Amerika Serikat ya itu urusan Anda. Itu saya bilang nggak fair. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu, ya, politik bebas aktif yang kita harus jalankan adalah kita harus menjaga jarak. Kita ingin agar ada perdamaian. Dan ini sudah disampaikan oleh Ibu Menlu di depan Pak Dev dan anggota Komisi 1 DPR bahwa Ibu Menlu akan ke Eropa, akan berupaya untuk bisa semua hadir. Nah, saya mengapresiasi itu. Karena apa? Kalaupun forum G20 ini bubar, paling tidak kita sudah melakukan sesuatu. Salah kalau misalnya forum G20 ini bubar, tapi Indonesia sebagai presiden tidak melakukan apapun. Jadi saya apresiasi dalam hal ini apa yang ingin dilakukan oleh Ibu Menlu dengan bertemu dengan berbagai Menlu dari berbagai negara untuk memastikan agar mereka bisa hadir. Karena begini, forum G20 ini kita bicara ekonomi dunia. Dan 20 negara ini diharapkan bisa menjadi negara-negara yang bisa menerobos berbagai hal dan membuat ekonomi dunia itu tumbuh. Kalau misalnya ada sebagian yang tidak diundang, atau kemudian sebagian lagi tidak diundang, terus kemudian yang lain juga tidak mau datang, itu susah. Apalagi Menteri Keuangan Amerika Serikat bicaranya apa coba? Dia ingin memboikot tidak hanya KTT, tetapi juga pertemuan working group. Menurut saya ini keterlaluan. Dan itu sudah dimulai begitu ya, seperti yang tadi Prof katakan, dengan menangguhkan Rusia sebagai Dewan HAM PBB begitu ya, Prof. Tapi kalau kemudian tadi Prof katakan, Menlu kan saat ini memang sudah sedang berupaya untuk melakukan safari diplomasi. Sejauh mana kita bisa optimis diplomasi yang akan dilakukan oleh Menlu ini bisa berhasil sehingga forum G20 ini nanti akan berjalan dengan apa yang diharapkan? Ya, kita harus optimis. Menlu harus bisa menyampaikan, misalnya ke Amerika Serikat, bahwa Anda tidak fair terhadap kami, tuan rumah, yang sudah mengeluarkan banyak energi, banyak biaya, dan lain sebagainya, untuk membuat pertemuan, membicarakan terobosan-terobosan, lalu Anda menghukum kami. Padahal kami tidak ada yang pernah salah. Apa yang kami salah? Bahkan pada resolusi untuk mengutuk Rusia, kami ikut di dalam vote untuk mengutuk Rusia. Bahkan kami Indonesia sebagai co-sponsor. Apakah sekarang kami wajar diperlakukan seperti ini? Nah, ini yang harus disampaikan oleh Ibu Menlu. Nah, nanti kita minta kepada Amerika Serikat untuk memberikan jaminan bahwa Ukraina itu tidak akan diterima di NATO. Dan ini yang kita jadikan modal untuk bertemu dengan Rusia. Karena menurut saya, Rusia mungkin di luar ekspektasi mereka, perang ini terlalu lama. Mereka perlu exit plan, rencana keluar dari perang ini. Nah, caranya adalah Indonesia bisa bertemu dengan Rusia dan menyelamatkan muka Rusia. Karena kalau sampai sekarang kita tunggu, Rusia masih belum bisa menangkap Presiden Zelensky. Padahal itu yang menjadi target dari Rusia dalam serangan militer khusus ini. Jadi kalau kita bisa yakinkan kepada Rusia bahwa
sudah dapat jaminan Ukraina sebagai negara netral. Mudah-mudahan Rusia melakukan gencatan senjata karena toh dari sisi Rusia mereka tidak akan bisa terus-menerus berperang di Ukraina. Oke, artinya kalau kemudian tadi Prof katakan penjabarannya seperti itu, apakah langkah-langkah ini jadi terkesan lebih pro kepada Rusia kalau begitu, Prof? Ini bukan masalah terkesan pada pro Rusia. Intinya adalah kita ingin negara-negara itu berkumpul di Bali. Negara-negara itu tidak melakukan boykot terhadap working group. Ya, itu yang dituju oleh Indonesia. Maka Indonesia perlu mengupayakan suatu perdamaian. Kalau misalnya sampai gagal seperti tadi saya katakan, ini G20 bisa bubar. Tetapi bubarnya itu kita sudah menggelepar-gelepar, kita sudah melakukan sesuatu untuk G20. Bahwa ternyata mereka tidak bisa dipertemukan, ya memang dari para pihak ini sudah berkeras hati. Tetapi sebelum itu terjadi, maka kita harus all out. Oke. Dan ini kita tidak ingin berpihak ke salah satu pihak. Ya, bahkan yang tadi saya katakan sebenarnya kita sudah berpihak ketika kita menjadi co-sponsor resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk Rusia. Ya, Oke. Artinya Prof, sama Indonesia. Anda melihat potensi G20 ini untuk bubar itu lumayan besar begitu ya, Prof ya? Saya sekarang ke Pak Dev. Pak Dev, Anda punya pemikiran yang sama? Soal bagaimana kemudian langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia, tapi potensi untuk forum G20 ini untuk terancam bubar itu lumayan besar sebetulnya. Ya, kalau saya seperti itu, karena itu terlihat sekali bahwa egoismenya negara-negara Barat besar ini, ya seperti Amerika Serikat dengan sekutunya, itu sangat terlihat sekali bahwa mereka memaksakan semua kepentingan mereka, kebijakan luar negeri mereka, agar semua negara-negara G20 mematuhi. Dan itu bukan hanya di G20 ya, di semua forum-forum lainnya yang forum-forum terasa tadi seperti Prof. Hikmanto katakan itu, di semua forum pasti mereka melakukan hal tersebut. Jadi itu juga kalau saya sih melihatnya pribadi ya, keinginan Amerika membutuhkan quick wins ya setelah the sudden defeat di Afghanistan, lalu melihat Rusia yang begitu agresif, nah mereka membutuhkan satu kemenangan bagi pemerintahan Joe Biden mungkin di Amerika Serikat sana. Nah, jadi kita jangan terperangkap di dalam permainan ini hanya untuk kepentingan politik dalam negerinya administrasi yang sekarang, sehingga memaksakan seluruh dunia mengikuti kemauan pemerintahan Amerika saat ini. Oke.